Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suaranya, apakah suaranya terdengar jelas? Terdengar. Baik. Baik, kita akan langsung mulai materi pelajaran kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, para peserta kajian sekalian, sekarang kita akan masuk materi yang lanjutan tentang zorob yang kemarin, yaitu kepada naibuz zorfi ya, yang belum, yaitu tentang pengganti zorob. Sebagaimana yang kita ketahui, suaranya apakah sudah sedikit jelas? Cek sound dulu. Jelas. Oke. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang mempunyai naib itu biasanya kan naib fa'il ya. Ada naib untuk fa'il, sekarang bukan hanya naib fa'il saja, tetapi juga ada naib zorob ya, atau pengganti zorob. Nah, kita baca dulu keterangannya. Naibu zorfi, naib zorob atau pengganti zorob, yanubu anizorfi fayun sobu ala annahu maf'ulun fihi ma yali. Yanubu anizorfi, jadi naib zorob itu mengganti dari zorob, jadi mengganti ya, jadi bahwa dia itu sebetulnya bukan zorob secara hakiki, bukan kata keterangan yang secara hakiki, bukan, tetapi mengganti. Payun sobu, maka naib zorob itu dinasabkan ala annahu maf'ulun fihi sebagai maf'ul fi ma yali adalah yang berikut ini. Nah, jadi ada beberapa naib zorobnya, yaitu di bawah ini. Yang pertama kita lihat poin 1, ada yang disebut al-mudhofu ila zorfi. Yang kedua ada sifatuhu, sifatnya. Yang ketiga ismul isyarati, isim isyarah atau kata tunjuk ya, atau kata penunjuk. Dan yang keempat al-adad al-mumayyaz bizarfi atau kalimah bilangan ya, kalimah bilangan. Nah, kita masuk dulu kepada yang nomor 1. Naib zorob yang nomor 1 adalah al-mudhofu ila zorfi, yang menjadi mudhof kepada zorob. Jadi maksudnya mudhof ilaihinya itu zorob, mudhofnya bukan zorob. Mimma dalla ala kulliyatin au ba'diyatin, dari yang menunjukkan kepada lafaz kulliyah. Kulliyah di sini maksudnya keseluruhan, biasanya menggunakan lafaz kullu ya, au ba'diyatin atau lafaz ba'diyah atau lafaz sebahagian, biasanya menggunakan kalimat ba'du. Nah, di sini contohnya masyaitu. Nah, ini masyaitu kata kerjanya atau amilnya, amil zorobnya ini. Masyaitu, saya telah berjalan. Ini kan kata kerja fi'il madi atau kata kerja lampau ya. Masyaitu, saya telah berjalan. Kullan nahari, nah, sepanjang siang. Kulla atau seluruh siang ya kan, kula artinya seluruh. Kalau kepada siang berarti makna yang lebih cocoknya kurang lebih sepanjang siang. Masyaitu kullan nahari, saya telah berjalan sepanjang siang atau seluruh siang, maksudnya kan seluruh ya, kulla di sini keseluruhan siang. Kalau diterjemahkan seluruh siang kan tidak lazim dalam bahasa kita, maka terjemahan yang umum di bahasa Indonesia itu sepanjang. Kalau sepanjang siang, saya telah berjalan sepanjang siang. Nah, kenapa di sini ini menjadi naib zorob?
kita lihat zorob yang sesungguhnya ada pada kalimah naharnya di sini. Ada pada kalimah an-nahar. Kalimah an-nahar ini justru di sini tidak menjadi zorob. Malah yang menjadi zorobnya itu adalah lafaz kulla. Lafaz ini. Lafaz kulla itu secara makna dia bukan zorob. Dia bukan zorob, tapi menunjukkan makna seluruh. Keseluruhan ya, kulla di sini. Nah, inilah yang disebut naib zorob itu ketika zorobnya yaitu an-nahar menjadi mudhof ilaih. Jadi di sini posisinya menjadi mudhofun ilaihi. Mudhof ilaih dari kata kulla. Jadi pertama, suara saya kurang kedengaran katanya ya. Cek dulu. Mohon maaf. Kita coba. Oke, Ibunda Dede kemungkinan mungkin ya sinyalnya ya. Baik, nanti rekamannya juga akan dikirim ya. Tidak masalah. Boleh Ibu Dede. Sebetulnya suaranya mungkin cukup jelas, tapi ada kemungkinan sinyal juga. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini rekamannya juga jelas. Jadi kalaupun ada yang terkendala ketika live nanti di siaran ulang ya bisa jelas. Kita lanjutkan kembali. Ini masa itu kata kerja. Kulan nahari di sini zorobnya, zorob aslinya adalah an-nahari yang menjadi mudhof ilaih. Kemudian di sini yang naibnya adalah kulla. Nah, ini naibnya. Naibnya itu adalah kulla. Ini yang menjadi naib. Naib zorob. Naib zorob atau pengganti dari zorob. Karena dia secara makna bukan zorob. Kulla di sini ya makna kulla aja. Yang makna zorobnya justru ada di depannya yaitu yang menjadi mudhof ilaih. Nah, jadi ini naib zorob itu yang pertama adalah yang mudhof kepada zorob yang kalimahnya menggunakan kulla atau ba'do. Atau bisa menggunakan ba'do yaitu masyaitu ba'don nahari. Boleh ya kalau mau menggunakan ba'do. Jadi ini masyaitu ba'don nahari. Nah, ini menggunakan ba'do. Ba'do itu sebahagian. Saya telah berjalan sebahagian siang atau setengah siang. Nah, ini ba'do dia juga menjadi naib zorob. Zorob aslinya tetap an-naharinya. Jadi masa itu ba'don nahari. Atau misalkan kalimat yang satu lagi yaitu menggunakan kalimat rubu'a. Rubu'a itu artinya seperempat. Rubu'a seperempat. Berarti lebih kecil ya, lebih sedikit rubu'a. Nah, ini kalimat lengkapnya masyaitu rubu'an nahari. Saya telah berjalan seperempat hari. Nah, untuk rubu'an nahari ini zorob aslinya adalah an-naharinya yang menjadi mudhof ilaihnya dan statusnya sekarang tidak menjadi zorob lagi an-naharinya, tetapi menjadi mudhof ilaih biasa. Justru kedudukan zorobnya sudah diganti dengan rubu'a. Maka disebutnya rubu'a ini adalah naib zorob. Nah, ini ya naib zorob yang pertama. Bentuknya adalah mudhof dari kalimah-kalimah yang bermakna kulla, ba'do atau semacamnya ya, semakna dengan itu. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah yang bisa menjadi naib bagi zorob adalah sifat. Sifatuhu, sifatnya. Contohnya di sini kita lihat waqaftu tawilan minal waqti. Waqaftu, saya berdiri tawilan minal waqti. Nah, tawilan di sini pada hakikat aslinya dia bukan kalimah zorob tawilan di sini. Karena tawilan itu artinya kan lama ya. Tawilan artinya lama di sini. Justru sebetulnya makna aslinya ini zamanan, tawilan. Makna aslinya bisa lihat di teks di depannya ini. Yaitu zamanan tawilan di depannya. Itu kalimat asli secara hakikinya justru yang ini. Jadi waqaftu zamanan tawilan. Asalnya begitu. Tetapi zamanannya itu dibuang.
Nah, zamanannya itu dibuang sehingga diucapkan tawilannya saja, sifatnya saja. Sehingga boleh kita menggunakan sifat saja tanpa mengucapkan zorobnya seperti ini. Jadi langsung waqaftu tawilan minal waktu. Jadi tidak perlu mengucapkan waqaftu zamanan tawilan, mau begitu pun tidak masalah. Tetapi kalaupun mau dijadikan naib zorob dari sifatnya pun boleh ya. Nah, ini kalau kita terjemahkan waqaftu, saya berdiri, tawilan, lama, minal waktu, dari waktu. Itu kan kalau di bahasa kita diterjemahkan kan sedikit aneh ya. Nah, atau misalkan ketika kita berkata saya telah berdiri lama. Nah, kan lama di sini maksudnya waktu. Yang lama itu apa? Waktu, zamanan. Ini. Jadi sebetulnya tawilan di sini dia tidak menjadi apa namanya zorob, tidak. Tapi dia itu malah sifat dari zorob yang dibuang. Zorob aslinya adalah kalimah zamanan, artinya waktu. Aslinya waqaftu zamanan tawilan. Saya berdiri dengan waktu yang lama. Nah, kan kalau seperti itu kita lebih paham, lebih logis. Tetapi boleh dibuang waktunya sehingga kita sekedar mengucapkan saya berdiri lama. Kan di bahasa kita juga sama digunakan kalimat apa sederhananya atau kalimat pendeknya seperti itu kan tanpa menggunakan kalimat waktu. Jadi Kalau berdiri cukup lama. lama atau saya duduk lama, tidak perlu mengucapkan waktunya kan. Jadi saya duduk dengan waktu yang lama, nggak perlu begitu juga. Mau begitu pun tidak salah juga kan. Tapi di sini penjelasannya mengenai sifat, bahwa sifat itu bisa mengganti gitu ya. Sifat itu bisa mengganti dari zorob yang asli. Zorob yang aslinya di sini zamanan. Jadi boleh zamanannya dibuang sehingga sifatnya saja yang muncul. Ini maksudnya bahwa naib zorob terdiri dari sifatnya, dari zorob aslinya yang dibuang secara makna. Kemudian ada yang kedua lagi, contohnya masih tentang sifatnya ya. Wa nahwu dan contoh jalastu syarqiyad dari. Makanan syarqiyan ini maksud aslinya syarqiyan itu makanan tempat. Jalastu saya telah duduk syarqiyat dari sebelah timur rumah. Sebetulnya syarqiyah di sini adalah dia sifat juga. Dari apa? Dari makanan. Makanan syarqiyan di tempat sebelah timur dari rumah. Nah, jadi aslinya itu makanan, yang jadi zorobnya itu ini kalimat makanan. Zorobnya itu justru yang ininya asli maknanya, tetapi tidak disebutkan dengan kebutuhan kalimat yang sederhana dan pendek, maksudnya begitu. Jadi kalaupun mengucapkan makanan syarqiyan pun boleh, itu lebih lengkapnya. Hanya ini boleh dibuang kalimat makanannya ini, yang mana makanan ini zorob aslinya, sehingga syarqiyannya saja yang menjadi sifat mengganti dari zorobnya yang dibuang, sehingga status syarqiyat dari di sini dia menjadi naib zorob dari jenis sifat dari zorob yang dibuang. Ini syarqiyat. Kemudian selain sifat dia bisa juga yang menjadi naib zorob itu isim isyarah. Isim isyarah itu boleh menjadi naibnya, pengganti dari zorob yang dibuangnya. Nah, contohnya di sini masyaitu hadzal yauma masyan mutaiban. Masyaitu saya berjalan hadzal yauma pada hari ini masyan mutiban dengan berjalan yang sungguh melelahkan. Nah, di sini kata kerjanya adalah masyaitu. Ini amil zorobnya. Masyaitu bukan kata kerjanya atau dia amil dari zorobnya. Nah, kemudian
hadanya di sini yang menjadi naib. Karena kan hada dia tidak menunjukkan makna secara zorof, kan tidak ada makna zorofnya pada hada itu. Hada itu dia murni isim isyarah, kata tunjuk saja. Bisa ini, itu, di sana, di sini gitu kan hada itu. Nah, justru zorofnya itu al yauma. Kata keterangan waktunya adalah al yauma, hari ini. Inilah kata zorof aslinya. Tetapi di sini al yaumanya posisinya tidaklah sedang menjadi zorof. Tidak sedang menjadi zorof. Justru yang menjadi zorofnya itu adalah hada. Sehingga dia menjadi naib zorof. Naib zorof ya hadal yauma. Al yaumanya di sana dia posisinya bisa dua. Ada yang mengucapkan al yauma di sini adalah badal dari hada atau musyar ilaih ya. Al yauma di sini. Nah, jadi al yaumanya tidaklah menjadi zorof. Tapi al yaumanya dia menjadi badal dari hada, sedangkan hadanya di sini yang posisinya menjadi naib dari zorof yang ada di depannya, yang sudah menjadi badal ya, al yauma. Ininya yang menjadi naib zorof hada. Bisa zalika, bisa hada, bisa hazihi, haulai, isim isyarah apapun yang di depannya menggunakan kalimah-kalimah zorof atau lapaz-lapaz zorof, maka isim isyarah itu bukan jadi zorof sebenarnya, tetapi menjadi naib zorof. Karena dimaknai juga kan tetap maknanya hari ini ya, al-yauma. Nah, kemudian selain isim isyarah ada bilangan yang bisa menggantikan naib dari zorof itu. Berarti bilangannya dia merepresentasikan bilangan tempat atau bilangan waktu ya. Nah, kita lihat di sini. Al-adad al-mumayyaz. Al-adadul mumayyazu, adad yang dimumayyaz bizorfi. Adad yang dijelaskan dengan zorof. Awil mudofu ilaihi, atau bisa juga yang adadnya yang mudof ilaih. Karena kalau kita kembali lagi kepada kaidah adad dan ma'dud ya, macam-macam. Untuk adad itu nanti ada yang jadi mudof ilaih, ada juga yang tamyiz. Tamyiz itu biasanya pada kalimah belasan. Atau pada kalimah belasan itu biasanya menjadi zorof atau kalimah-kalimah puluhan ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana dia menjadi naib zorof dari bilangan. Nahwu contohnya safartu salasina yauman. Nah, salasina. Saya telah bepergian ya. Saya telah traveling ya. Safartu, saya telah traveling atau bepergian. Selama 30 hari. Salasina selama 30 hari. Nah, jadi kan maksudnya ini bepergiannya 30 hari. Yang menjadi zorofnya kan aslinya yaumannya kan. Yaumannya ini yang jadi zorofnya. Aslinya ini yauman. Tetapi tidak, di sini yaumannya telah bergeser. Dia telah menjadi tamyiz bagi salasina. Ini salah yaumannya posisinya sebagai tamyiz. Tamyiznya itu tamyiz mansub. Jadi yaumannya di sini bukan sebagai zorof, tetapi zorofnya itu malah yang ininya bilangannya, yaitu salasinanya. Bilangan 30-nya ini yang posisinya menjadi naib dari zorof. Itu, jadi zorofnya kemana? Ya zorofnya ada di depannya dan tidak menjadi zorof lagi yaumannya itu. Tapi dia posisinya menjadi tamyiz dari ada. Yang menjadi zorofnya sekarang mana? Bilangannya. Jadi sekarang istilahnya bukan. Nah, salasina ini sudah menjadi naib dari zorof. Itulah naib zorof dari adad yang bentuknya tamyiz. Ini kan al-adad al-mumayyaz. Yang pertama al-mumayyaz, bentuknya tamyiz. Jadi dia mansub. Tamyiz itu mansub. Yauman itu dia mansubnya fathahnya itu karena tamyiz. Fathah yauman itu karena tamyiz dari bilangan puluhan, bukan karena dia itu zorof ya, bukan karena dia itu maf'ul fi, enggak. Maf'ul fi-nya di sini adalah salasina yang sudah jadi naibnya. Nah, kalau yang jadi mudhof ilaih dari bilangan, nah ini
wa lazim tudaro sitata ayamin. Nah, ini bilangan 1 sampai 6 biasanya mudhof dan mudhof ilaih kalau kaidah bilangan. Wa lazimtu, lazima yalzamu, lazima itu menetap. Wa lazimtu, dan saya menetap, ad-daro, di rumah. Saya menetap di rumah sittata ayamin, selama 6 hari. Nah, di sini jadi yang asli adadnya itu, maksud saya yang asli zorobnya itu ayam. Asli zorobnya kan ini, ayam, bilangan harinya. Sedangkan kan kalau bilangan itu tidak mempunyai makna zorob. Nah, disinilah sehingga kalimat bilangan sittata-nya itu menjadi naib, pengganti. Itu sebut naib itu. Jadi bilangan itu mengganti posisi zorobnya, yang mana zorobnya sudah bergeser menjadi mudhof ilaih dari bilangan sittata, bilangan 6 tadi ya. Sittata kan 6. Nah, jadi posisi sittata di sini menjadi naib zorob, sedangkan ayaminnya yaitu mudhof ilaih biasa lagi. Ayaminnya dia tidak berposisi sebagai zorob lagi gitu, karena sudah diambil alih fungsi zorobnya dengan sittata-nya, bilangannya. Walaupun makna zorobnya tetap ada pada kalimat ayamin, hanya bergeser ke kepemilikan zorobnya oleh sittata itu ya, sehingga disebut naib itu ya. Mudah-mudahan ada kejelasan mengenai naib zorob itu. Jadi pertama, untuk pengganti naib zorob itu bisa kalimat-kalimat kulla, ba'do, atau rubu'a, atau sebagiannya yang lain. Bisa sulusa, sepertiga, atau kalimat-kalimat yang semakna dengan itu. Yang kedua bisa sifatnya, sifat dari zorob yang dibuang, seperti tadi waqaftu tawilan. Kemudian yang ketiga bisa juga isim isyarah, yang mana isim isyarah itu merepresentasikan tempat atau waktu. Selain isim isyarah, yang terakhir adalah bilangan. Bilangan pun ternyata dia bisa menjadi naib bagi zorob begitu ya. Ini mudah-mudahan mudah dipahami ya untuk naib zorob ini. Nah, baik, apakah mau langsung dilanjut ke maf'ul ma'ah atau disudahi dulu? Maf'ul ma'ah itu sekitar 1, 2, ada 3 halaman. Bagaimana? Cukup dulu Ustaz, ini masih bingung Ustaz ya. Baik. Silahkan diulang-ulang kembali. Mudah-mudahan untuk naib zorob ini bisa lebih dipahami. Bila ada yang kurang paham nanti boleh langsung di WhatsApp pribadi ke saya juga, tidak ada masalah ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk naib zorob kita cukupkan dulu. Insya Allah pada kesempatan berikut kita masuk lagi kepada al-maf'ul ma'ah, yaitu maf'ul ma'ah itu kata keterangan keberbarengan, kata keterangan kebersamaan. Untuk naib zorob silahkan diregepkeun deui nya, insya Allah mudah-mudahan tiasa langkung dipahami deui penginten upami anu kirang kapaham. Hatur nuhun. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan lanjut di minggu mendatang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.